Cek 12 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Setelah kurang lebih 1 bulan Mimin tergeletak, letih, lesu, lemah, dan lunglai, alhamdulillah hari ini Mimin Sukimin bisa kembali ngoceh-ngoceh gak jelas, mengganggu ketentraman dan kenyamanan kalian semua. Kali ini Mimin mau ajak Mas Bro dan Mbak Sis semua untuk mengikuti alur cerita sebuah film yang dibintangi oleh Adven Bangun, dirilis tahun 1989 dengan judul Naga 1000. Ya udahlah, kita langsung aja eksekusi filmnya Mas Bro. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah perguruan silat yang dipimpin oleh seorang pria bernama Kiai Putih. Dia memiliki 3 orang murid yang bernama Rengga, Kanta, dan Ludira, di mana ketiganya adalah anak para pembesar. Selain mereka, Kiai Putih memiliki 2 anak perempuan yang bernama Lasmi dan Sari, serta seorang pelayan setia bernama Parta. Sebenarnya Parta ingin sekali ikut berlatih ilmu kanuragan pada Kiai Putih, tapi karena statusnya yang cuma seorang pelayan, dia tidak berani. Seringkali diam-diam Parta mengintip ketiga murid Kiai Putih yang sedang berlatih, dan dia akan melatih gerakannya di belakang perguruan. Seperti sore itu, terlihat Parta sedang berlatih menghajar sebuah kelapa. Dan tingkah polanya dilihat oleh Sari, anak bontot Kiai Putih, yang langsung menghampirinya. Kau latihan sendiri? Enggak, Jeng. Kenapa tidak ikut berguru pada ayah? Saya cuma pesuruh, Jeng. Tidak pantas belajar bersama putra para temenggung. Parta! Maaf, Jeng. Saya dipanggil. Sudah menjadi hal biasa. Setiap selesai berlatih, murid Kiai Putih yang bernama Rengga ini pasti meminta Parta untuk memijitnya. Mungkin karena merasa dia adalah anak pembesar, jadi bisa seenaknya menyuruh Parta yang cuma seorang pelayan. Kenapa tanganmu? Anu, Den, habis kupas kelapa. Malamnya Kiai Putih mengumpulkan ketiga muridnya, termasuk Parta. Kiai Putih merasa kalau ketiga muridnya sudah cukup menyerap semua ilmu di perguruannya, dan sudah saatnya mereka untuk turun gunung mengamalkan apa yang sudah mereka pelajari. Rupanya Kiai Putih tahu kalau selama ini diam-diam Parta ikut mempelajari jurus-jurus yang ada di perguruannya. Sejak saat itu Parta diangkat murid oleh Kiai Putih. Tapi sepertinya hal itu tidak disukai oleh ketiga muridnya yang lain. Sebelum turun gunung, Kiai Putih mengajak murid-muridnya mengucapkan sumpah setia pada perguruan dan juga sebagai seorang ksatria. Saksikanlah hai alam semesta, sumpah murid-muridku. Jadikanlah kami orang yang disegani dan penolong bagi orang-orang yang jatuh. Parta, ayo katakan sumpahmu. Tapi Parta menolak. Bagi dia sumpah sangatlah berat, tapi dia berjanji akan terus berusaha menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Iringan doa guru selalu saya harapkan, agar saya kuat melawan goda. Kiai Putih banyak memberikan nasihat dan juga pesan kepada murid-muridnya bahwa apa yang mereka dapatkan selama di perguruan harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tahu kalau salah satu muridnya yang bernama Kanta ini menjalin hubungan dengan anak perempuannya yang bernama Lasmi. Sebelum pergi meninggalkan perguruan, Kiai Putih menikahkan mereka tanpa hajatan, apalagi manggil orjen tunggal Mas Bro. Kunikahkan anakku Lasmi dengan pemuda Kanta, dengan mas kawin Al-Quran. Keesokan harinya ketiga murid Kiai Putih sudah bersiap untuk pergi meninggalkan perguruan. Begitu juga dengan Parta yang turut serta dalam perjalanan itu. Di dalam kamar terlihat Sari yang ikutan sedih. Rupanya diam-diam Sari menaruh hati pada Parta. Dalam perjalanannya mereka dihadang oleh gerombolan perampok kaki tangan seorang gembong penjahat bernama Iblis Naga 1000 yang merupakan musuh bebuyutan Kiai Putih. Tapi dengan mudahnya Rengga, Kanta, dan juga Ludira mengalahkan mereka semua.
Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya Ludira dan Kanta memutuskan untuk berpisah. Mereka mengambil jalan masing-masing. Sementara Rengga dan Partha masih bersama melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di sebuah hutan bambu. Beberapa saat kemudian Rengga dan Partha dikejutkan oleh suara seorang wanita minta tolong sambil berlari ke arah mereka. Partha meminta izin pada Rengga untuk menghajar para penjahat itu. Dengan kemampuan seadanya yang dimiliki Partha, satu persatu dia berhasil melumpuhkannya. Malamnya mereka beristirahat di pinggiran hutan. Sementara Partha sibuk membuat api unggun, terlihat Rengga malah asik kelonan sama tuh perawan. Saat Rengga dan Partha terlelap tidur, gadis yang gak jelas asal-usulnya itu merapalkan mantra. Kemudian muncul seekor ular dari anuannya dan dimasukkan ke dalam mulut Rengga. Beberapa saat kemudian, Rengga sudah dalam pengaruh sihir gadis itu. Kemudian membawanya pergi entah kemana. Saat Partha terbangun, dia terkejut karena Rengga dan si gadis sudah tidak ada. Keesokan harinya Partha memutuskan kembali ke perguruan dan melaporkan pada Kiai Putih perihal yang terjadi pada Rengga. Apa nama negeri tadi? Malang Jiwo, Guru. Baiklah. Mari kita lihat apa yang mereka kerjakan di Malang Jiwo itu. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Kiai Putih mampu melihat apa yang telah terjadi pada Rengga. Rupanya Rengga dibawa ke markas iblis Naga Seribu. Partha yang berniat pergi menolong Rengga dilarang oleh Kiai Putih karena menurutnya ilmu yang dimiliki Partha belum seberapa. Kiai Putih meminta Partha untuk menyempurnakan ilmu kanuraganya. Setelah menguasai beberapa ilmu dan mampu menyempurnakan ilmu kanuraganya, Partha kembali turun gunung untuk mencari Rengga.